Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bagaimana Ratna, kabarnya hari ini, Bu Muni? alhamdulillah baik dan sehat Bu Ratna. Oh iya, ini katanya Ibu Muni mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa ya yang ingin disampaikan dan tentang apa ya, Bu Muni? Oh iya Bu, terima kasih Bu Ratna. Begini Bu Ratna, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 5 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian. Karena guru-guru lainnya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Bu Muni. Jadi, Bu Muni sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan variasi yang berbeda-beda. Akan tetapi, masih banyak siswa yang belum memahami pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Selain itu juga rekan-rekan guru yang masih belum tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan. Cukup menarik ini topiknya, Bu. Oke, Bu Muni, kalau boleh tahu nih, apa sih yang Bu Muni ingin capai dari perbincangan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu Ratna, tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian, saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan rekan saya mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu Ratna. Gitu ya, Bu Muni. Jadi, Bu Muni ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan maksimal dan juga ingin menerapkan kolaborasi dengan teman sejawat. Tapi Bu Muni merasa dari pemahaman siswa belum optimal, kemudian apa yang menjadi permasalahan Bu Muni dalam pembelajaran ini sebetulnya? Jadi mungkin ada 3 permasalahan yang saya hadapi, Bu Ratna, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran? Dan bagaimana caranya agar rekan sejawat saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita, Bu? Oh, jadi Ibu Munik memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, kolaborasi dengan rekan sejawat, begitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Munik, apa sih yang ingin dicapai Bu Munik dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya, saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, begitu Bu Ratna. Oke, jadi Bu Muni ingin melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu, Bu Muni tuangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya pun siswa berpartisipasi secara aktif dalam menerima materi pelajaran. Selain itu, Bu Muni juga ingin agar pembelajaran berdiferensi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Begitu ya, Bu Muni? Iya. Oke, baik Bu Muni, saya salut dan sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu Muni lakukan. Nah,
Kalau saya boleh tahu lagi nih, langkah atau strategi apa sih yang Ibu Muni lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, Bu Ratna. Kemudian saya juga membuat lembar kerja peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MGMP tingkat sekolahan, Bu Ratna. Oke, jadi Bu Muni sudah mencoba mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, kemudian Bu Muni juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, Bu Muni juga sudah mendiskusikan hal ini dengan MGMP tingkat sekolah. Bagus sekali, Bu Muni. Karena apa? Karena Bu Muni sudah menerapkan langkah-langkah agar pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan maksimal. Oh iya, Bu Muni, kalau boleh tahu, apakah Ibu Muni pernah mendapatkan dukungan atau motivasi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau iya, dukungan seperti apa yang sudah Ibu Muni dapatkan untuk lebih menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, Bu Ratna. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan dukungan. Saya sudah berusaha mendapatkan dukungan tersebut dengan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, teman sejawat saya di SD, begitu Bu Ratna. Oh, begitu ya, Bu Muni. Bu Muni sudah berusaha mendapatkan dukungan dengan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman sejawat Ibu Muni di lembaga Ibu Muni. Begitu ya, Bu Muni? Iya Bu, betul sekali Bu Ratna. Bagus sekali Bu Muni, karena Bu Muni sudah melangkah dengan baik. Oh ya Bu Muni, terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu Muni dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Nah, dalam hal ini saya mengalami sedikit kendala Bu Ratna, karena rekan guru yang saya ajak kolaborasi tidak optimal. Selanjutnya, saya mencoba mengajak rekan sejawat saya untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Harapan saya akan adanya kesinambungan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, jadi Bu Muni di sini mendapatkan kendala, yaitu rekan guru yang diajak kolaborasi itu tidak optimal ya. Kemudian Bu Muni mencoba mengajak rekan sejawat itu untuk berkolaborasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan tujuan agar ada kesinambungan pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul Bu Ratna. Oh iya nih, terkait dengan langkah Ibu Muni dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengejar di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Harapan Ibu Muni ke depannya seperti apa? Harapan saya, Bu Ratna, saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Bu Ratna. Oke, jadi Bu Muni berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga baik rekan sejawat atau murid Ibu Muni ini bisa lebih senang dalam mengikuti dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Muni, kalau bisa dilihat nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa rekan sejawat dan siswa Ibu Muni ini dan bisa dinaikkan sampai skala berapa? Dalam hal ini mungkin berada di skala 5 ya, karena ada beberapa guru yang sudah senior, seperti mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, dan untuk anak-anak masih kurangnya dalam pemahaman pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda dan aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, bahkan jauh berat. Nah,
Dan untuk anak-anak, dengan berjalannya waktu, pasti anak-anak akan terbiasa dan segera memahami pelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Begitu, Bu Ratna. Oke, begitu ya Bu Muni. Jadi dari skala 5 ingin naik ke skala 7 ya, agar bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat Bu Muni dan juga pembiasaan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu segera memahami pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Muni terapkan. Wah, menarik sekali nih analisa Ibu Muni terkait skala guru-guru di sekolah Ibu Muni dan juga anak-anak. Oke Bu Muni, kira-kira apakah ada hal yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat dan juga meningkatkan pemahaman siswa? Rencananya, setelah pekan asesmen akhir ini, ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Ratna. Oke, jadi Bu Muni akan melaksanakan asesmen ya di akhir minggu ini sambil remedi dan mengolah nilai. Selain itu, Bu Muni juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk membicarakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik Bu Muni, sekarang sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Muni hadapi. Saya sangat senang karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau saya boleh bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut? Mungkin Bu saya Muni? sebagai penanggung jawab kegiatan, Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian rekan sejawat lain juga boleh bergabung kalau mereka bersedia. Oke, baik Bu Muni. Berarti Bu Muni akan menganalisis terlaksana acara tersebut. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara Ibu Muni memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu Muni lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan sejawat tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Ratna. Sekarang Bu Muni sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Muni hadapi. Kemudian, kira-kira kapan ya saya bisa menindaklanjuti kembali percakapan kita hari ini? Iya Ibu, kira-kira saya butuh Halo? waktu sekitar 3 minggu untuk bisa mewujudkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang maksimal pada murid saya dan juga rekan sejawat saya, Bu Ratna. Oke Bu Muni, jadi Bu Muni butuh waktu sekitar 3 minggu ya untuk bisa mewujudkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang maksimal pada murid dan juga rekan sejawat Ibu Muni. Iya Bu Ratna. Apakah Gitu. ada lagi Bu Muni yang ingin disampaikan selain hal tersebut? Tidak Bu, sudah Bu Muni? cukup. Terima kasih. Iya Oke Bu, Bu sudah Muni, cukup. mudah-mudahan apa yang sudah Bu Muni rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu Muni. Iya Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna Oke. sudah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita dari permasalahan saya tadi. Iya, sama-sama Ibu Muni. Kalau begitu cukup dulu bincang-bincang kita kali ini ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ratna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Muni. Alhamdulillah sehat. Bu Muni sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Oke, tadi Bu Ratna bilang nih ya, katanya ada yang mau dibicarakan ya. Kira-kira
mau bicara tentang apa ya, Bu Ratna? Iya, betul sekali Bu Muni. Sebenarnya saya mau cerita tentang pembelajaran saya di kelas Bu Muni. Saya kan tahun ini jadi wali kelas 1 lagi. Sedangkan siswa kelas 1 itu kan sekarang hampir dari 90% siswa saya itu belum bisa membaca dan menulis. Berbeda sekali dengan anak kelas 1 tahun lalu yang dulu juga saya pegang. Tahun ini sepertinya anak-anak itu lebih susah diberikan bimbingan untuk bisa membaca dan menulis dalam waktu yang singkat. Sedangkan anak-anak kelas 1 yang tahun lalu sepertinya itu lebih mudah diberikan bimbingan membaca dan menulis. Sehingga mereka itu bisa membaca dan menulis dalam waktu yang singkat, Pomone. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu Ratna. Jadi, anak-anak kelas 1 itu hampir 90% anak-anaknya belum bisa membaca dan menulis ya. Kalau boleh tahu, kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak itu susah diberikan bimbingan dalam membaca dan menulis? Iya, Bu Muni. Setelah saya amati, penyebab anak-anak itu susah diberikan bimbingan itu mungkin karena sebagian anak dari kelas 1 tahun ini itu usianya tidak sematang dengan anak-anak kelas 1 di tahun lalu. Sehingga anak-anak itu sulit untuk diberikan bimbingan membaca dan menulis. Oh, begitu ya, Bu Ratna. Jadi, karena faktor usia, sehingga anak-anak sulit untuk diberikan bimbingan membaca dan menulis. Oh iya, Bu Ratna, apa yang ingin Bu Ratna dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini tuh begini Bu Muni. Setelah saya bercerita kepada Bu Muni, anak-anak itu agar segera bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Karena ini sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, di mana siswa itu harus memahami materi yang akan saya sampaikan. Akan tetapi anak-anak masih di tahap belajar membaca dan menulis. Seperti itu, Bu Muni. Jadi, Bu Ratna ingin anak-anak ini bisa lancar membaca, menulis dalam waktu yang mungkin lebih singkat ya, karena sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar yang Ibu Ratna lakukan, di mana siswa itu akan harus memahami materi yang Ibu sampaikan. Akan tetapi, di situ anak-anak masih pada tahap belajar membaca dan menulis. Jadi, di situ Bu Ratna menemui kesulitan. Seperti itu ya, Bu Ratna? Iya, betul sekali, Bu Muni. Karena apa? Karena jika anak-anak itu belum bisa membaca dan menulis, bagaimana saya bisa memberikan materi dan evaluasi pembelajaran secara optimal kepada mereka? Seperti itu. Kemudian, menurut pengamatan Bu Ratna, untuk bisa membuat anak-anak itu bisa membaca dan menulis, bahkan menghitung dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu bagaimana caranya ya? Kalau menurut pengalaman saya tahun lalu, saya itu membimbing anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis itu di luar jam KBM. Jadi di luar kegiatan belajar mengajar, saya itu setiap hari anak-anak yang belum bisa membaca menulis itu belum diperbolehkan pulang dulu karena mereka masih saya berikan tambahan pelajaran atau bisa disebut dengan bimbingan belajar di luar jam pelajaran. Seperti itu, Bu Muni. Oke, jadi di tahun lalu, Bu Ratna melakukan bimbingan kepada anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis di luar jam pelajaran ya. Iya, Hmm, Bu. jika bisa dinilai, ini dari skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira ada di posisi berapa ya Bu Ratna sekarang? Kalau dilihat kondisi saya sekarang ini, saya dan anak-anak kelas 1 itu saat ini dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, sepertinya saya masih berada di posisi 5, Ibu.
kalau boleh tahu, kira-kira Bu Ratna ingin anak-anak berada di posisi keberapa nih supaya ada perbaikannya? Saya sih inginnya mencapai angka 8, Ibu, untuk adanya peningkatan dalam hal membaca, menulis di kelas 1 ini, Bu Muni. Oke, di posisi 8 dari posisi 5. Bu Ratna berharap anak-anak bisa naik ke posisi 8. Tentunya tidak semulus yang seperti yang dibayangkan Bu Ratna ya. Pasti akan ada hambatan-hambatan yang akan Bu Ratna alami. Nah, kira-kira apa saja hambatan yang selama ini Bu Ratna akan alami untuk bisa membuat anak-anak itu lebih lancar membaca dan menulis? Nah, ini Bu Muni, sepertinya saya mengalami 2 hambatan. Yang pertama, kadang anak-anak itu tidak mau dibimbing setelah pulang sekolah, karena mereka melihat teman-temannya yang sudah bisa membaca itu pulang terlebih dahulu. Dan yang kedua, itu kurangnya dukungan dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya belajar membaca dan menulis di rumah. Itu hambatan yang saya alami, Bu. Oh, berarti anak-anak merasa iri dengan anak-anak lainnya yang sudah pulang duluan, tapi mereka harus tinggal sebentar untuk ada tambahan belajar. Seperti itu ya. Iya. Kemudian juga dukungan dari orang tua juga ya dirasa masih kurang. Oke, baik. Jadi ada 2 hal yang memang menjadi hambatan untuk melakukan bimbingan ya, Bu. Kemudian, apa yang bisa Ibu Ratna lakukan agar anak-anak bisa membaca menulis dengan lancar? Iya. Di sini yang saya lakukan, saya mencoba membuat rencana. Saya berencana membuat bimbingan belajar membaca dan menulis setelah jam pelajaran, Ibu. Dan itu akan diikuti oleh semua siswa kelas 1. Sehingga anak-anak itu tidak merasa pulangnya ditinggal oleh temannya. Karena untuk siswa yang sudah bisa membaca itu nanti mungkin saya akan jadikan sebagai tutor sebaya. Jadi sekalian mereka juga bisa bantu saya, Bu, untuk lebih meringankan saat saya membimbing anak-anak saya yang belum bisa membaca. Kemudian yang kedua, saya itu ingin berkolaborasi, Ibu, dengan orang tua murid terkait ini untuk meminta kerjasamanya agar apa? Agar bisa membimbing putra-putri mereka untuk belajar membaca dan menulis itu di rumah. Jadi orang tua itu tidak hanya mengharapkan anak-anaknya itu bisa membaca dan menulis hanya dari bimbingan di sekolah, akan tetapi di rumah pun orang tua harus berperan penting untuk membimbing anak-anaknya untuk bisa membaca dan menulis. Jadi seperti itu, Ibu, rencana saya. Baik. Jadi, Bu Ratna ingin melakukan 2 hal ya, Bu. Ya, yang Ya, pertama akan melakukan bimbingan setelah jam KBM selesai. Tapi untuk semua anak ya, Bu, supaya tidak ada kecemburuan bagi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis. Selain itu, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis, Ibu jadikan sebagai tutor sebaya. Kemudian, yang kedua, Bu Ratna juga ingin berkolaborasi dengan orang tua murid, supaya mereka mampu membimbing anak-anak mereka di rumah dalam kegiatan membaca dan menulis, supaya anak-anak lebih lancar lagi dalam membaca dan menulis. Begitu ya, Bu Ratna. iya betul sekali, Ibu Muni. Jadi, setelah menyampaikan rencana seperti apa, kemudian permasalahannya seperti apa, bagaimana perasaan Bu Ratna setelah melakukan percakapan dengan saya saat ini? Alhamdulillah, Ibu Muni, setelah tadi saya sudah menceritakan banyak sekali permasalahan yang saya hadapi dalam menghadapi anak-anak saya kelas 1 kepada Ibu Muni, dan saya juga sudah mendapatkan solusi sendiri. Saya merasa lega, Ibu. Selain itu, saya juga merasa gimana ya, ada gambaran gitu, Ibu. Jadi saya itu sudah ada gambaran
bagaimana saya nanti melaksanakan rencana saya itu seperti apa gitu. Jadi rencana saya mungkin akan saya lakukan secepatnya, dan begitu sudah terlaksana rencana saya pun saya berharap masalah yang saya hadapi ini terkait dengan putra-putri saya, anak didik saya kelas 1 itu segera cepat teratasi dan anak-anak kelas 1 segera bisa membaca dengan lancar, Ibu. Oke, sekarang Bu Ratna sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Ratna hadapi. Kemudian, kira-kira kapan saya bisa menindaklanjuti kembali percakapan kita hari ini, Bu Ratna? Nah, itu Bu Muni yang mungkin sedikit agak susah. Karena memang di sini kan anak-anak didik saya itu banyak yang masih belum bisa membaca dan juga menulis. Mungkin saya butuh waktu agak lama ya Ibu. Insya Allah saya akan berusaha dalam waktu sekitar 2 bulan Ibu, agar anak-anak ada peningkatan sehingga anak-anak bisa segera membaca dan menulis dengan lancar Ibu. Oke, berarti Bu Ratna butuh waktu 2 bulan ya, untuk membuat anak-anak bisa lancar membaca dan menulis. Apakah ada lagi mungkin yang ingin disampaikan selain hal tersebut, Bu Ratna? Mungkin tidak Ibu Muni, saya rasa cukup karena dari perbincangan kita tadi, saya sudah menemukan solusi dari percakapan kita tadi, dari permasalahan yang sudah saya hadapi tadi, saya sudah menemukan solusi dan insya Allah rencana tadi akan segera saya laksanakan Ibu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ratna rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Bu Ratna ya. Anak-anak bisa lebih lancar lagi membacanya, menulis, dan itu sesuai dengan waktu yang Ibu Ratna harapkan. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya harap semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Dan saya mohon maaf sekiranya saya kurang bisa membantu Bu Ratna dalam menyelesaikan permasalahan, tapi setidaknya Bu Ratna sudah menemukan sendiri solusinya dan juga berkomitmen pada diri sendiri untuk bisa melaksanakan rencana tadi. Begitu Iya, ya, Bu Ratna? iya, benar sekali Ibu Muni. Saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Muni. Karena apa? Karena sudah mau mendengarkan cerita saya, permasalahan saya tadi yang begitu panjang lebar tentang anak didik saya di kelas 1. Karena memang anak kelas 1 itu kan peralihan Ibu dari apa namanya, dari TK, taman kanak-kanak ke sekolah dasar yang memang belum bisa membaca dan harus dituntut untuk bisa membaca. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muni karena sudah mau mendengarkan cerita saya yang begitu panjang lebar tadi. Iya, sama-sama Bu Ratna. Kalau begitu, cukup ya Bu bincang-bincang kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Muni, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.